Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang telah diterima di SMAN 5 Madiun. Semoga anak-anak sekalian dapat belajar dengan tenang dan dapat mencapai prestasi sesuai yang kalian harapkan. Pada kesempatan hari ini kami dari Polres Madiun Kota, yaitu saya selaku Kanit Bintikmas Patbinmas Polres Madiun Kota, ingin menyampaikan bahaya akibat penyalahgunaan narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba, narkotika, psikotropika, zat dan zat adiktif lainnya. Narkoba adalah narkotika dan obat-obat berbahaya, yaitu bahan yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia berakibat mempengaruhi tubuh terutama susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental, emosional, perilaku pada pengguna dan menyebabkan ketergantungan pada zat tersebut. Efek dari penyalahgunaan narkoba yaitu ketergantungan, efek nafsa narkoba yaitu mengantuk, merangsang fungsi tubuh, halusinogen, kemudian terhadap organ tubuh, merusak organ tubuh dalam tingkat yang berat, bisa dapat menimbulkan kematian. Terhadap mental emosi terjadi perubahan pikiran, perasaan, dan tingkah laku sehingga pengguna tidak dapat lagi mempertimbangkan tata nilai etika dan moral. Terhadap kehidupan sosial, memburuknya kehidupan sosial yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jenis-jenis nafsa atau narkoba yang tergolong dalam narkotika yaitu heroin atau kokain, ganja, morfin, dan kodein. Dalam gambar bisa kalian lihat sendiri. Kemudian yang masuk dalam psikotropika yaitu ekstasi, LSD, amfetamin atau sabu, dan diazepam. Pembagian narkotika menurut asalnya yaitu yang tergolong dalam golongan A, opioid, papaver, somniferum, yaitu satu candu berupa getah buah yang hendak masak atau yang setengah matang. Penggunaannya dengan cara dihisap, bentuknya kasar. Kemudian morfin berupa tepung berwarna putih, rasanya pahit. Penggunaannya dengan cara dihisap atau disuntikkan. Untuk potol berupa pil, bisa bubuk atau cairan. Penggunaannya dengan dihisap atau dilinting seperti rokok, bisa juga disuntikkan. Kemudian kodein berupa pil atau cairan, penggunaannya bisa diminum maupun disuntikkan. Kemudian untuk demerol berupa pil atau cairan, bisa diminum atau disuntikkan. Kemudian yang golongan B yaitu kokain, yang golongan C kanabis atau ganja. Heroin murni berbentuk bubuk putih. Heroin yang berwarna putih keabu-abuan berarti heroin yang ada bahan kimianya. Cara pemakaiannya dengan cara disuntikkan. Ini bentuk heroin yaitu berupa serbuk, kemudian yang sudah dilinting, dipaket untuk penggunaannya. Kemudian kokain dari pohon koka. Kokain
kristal putih rasanya sedikit pahit, lebih mudah larut. Kemudian free base tidak berasa atau pahit, tidak berbau, rasanya bisa pahit. Hidroklorid berupa kristal putih, rasanya sedikit pahit, lebih mudah larut. Kemudian yang free base tidak berasa, berwarna putih, tidak berbau, dan bisa juga berasa pahit. Cara pemakaian: membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian di permukaan yang lurus atau datar, kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot seperti sedotan atau dibakar bersama tembakau, atau melalui suatu proses menjadi bentuk padat untuk dihirup atau dihisap. Efeknya, pemakai merasa segar, kehilangan nafsu makan, menambah pede, percaya diri, menghilangkan rasa sakit dan lelah. Ini pohon koka yang diambil getah dari batang buahnya, kemudian dikeringkan. Selanjutnya kanabis atau ganja. Cara pemakaian yaitu dihisap dengan cara dipadatkan seperti rokok atau menggunakan pipa rokok. Efeknya merasa lebih sampai, rasa gembira berlebihan atau euforia, sering berfantasi, aktif berkomunikasi, selera makan tinggi, sensitif, kering pada mulut dan tenggorokan. Ini bentuk ganja, pohon ganja. Kemudian yang bawah biji ganja, daun ganja dikeringkan, kemudian baru digunakan atau digunakan. Ini contoh ganja yang sudah dikemas dalam bentuk rokok untuk siap pakai. Kemudian psikotropika, yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Golongan 1, ekstasi, sabu, dan LSD. Kemudian golongan 2, amfetamin, metilfenidat, dan Ritalin. Kemudian golongan 3, pentobarbital, flunitrazepam. Kemudian yang golongan terakhir yaitu golongan 4, yaitu diazepam, bromazepam, dan obat-obatan ringan yang lain yang tidak dijual di pasaran secara bebas tapi dilarang digunakan secara berlebihan. Ekstasi, gembira yang luar biasa dampaknya, yaitu merupakan turunan dari amfetamin. MDMA ditemukan oleh Metrick pada tahun 1941. Jenis-jenis ekstasi berupa pil, bulat-bulat kecil berwarna-warni, ada yang hijau muda, kuning muda, merah muda, ada juga yang putih. Kemudian sabu, cara pemakaiannya dengan cara dibakar dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap, atau dibakar dengan menggunakan botol kaca yang dibentuk khusus, yaitu yang diberi nama bom. Efek fly sekitar 10-12 jam. Ini bentuknya berupa kristal. Ini bentuk-bentuk amfetamin. Kemudian yang tergolong
dalam zat adiktif lainnya, yaitu zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalasia, aseton, thinner, fat, dan lem. Biasanya anak-anak jalanan banyak yang menggunakan lem karena mereka sudah ketagihan dan itu yang paling mudah mereka dapat dan dia gunakan. Kemudian zat-zat tersebut sangat berbahaya karena dapat mematikan jaringan sel-sel otak. Yang termasuk dalam golongan tersebut bisa nikotin yang ada dalam tembakau, kafein yang ada di kopi, juga termasuk ke dalam zat adiktif. Ini contoh anak yang sudah kecanduan lem. Kemudian rokok. Rokok tidak hanya membahayakan bagi pengguna, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya akan berdampak dan terkena dampaknya bagi kesehatan. Bagi perokok dinamakan perokok aktif, kemudian bagi orang-orang yang ikut menghirup asap dari perokok tersebut digolongkan dalam perokok pasif. Kemudian alkohol juga dilarang karena dampak dari penggunaan alkohol, si pengguna dapat kehilangan kemampuan pengendalian diri. Apabila dia mengendarai suatu kendaraan, bisa mengakibatkan kecelakaan. Kemudian dalam pergaulan sehari-hari bisa terjadi pelecehan seksual, gelisah, mudah tersinggung, dan depresi. Biasanya kelompok remaja dalam pergaulan sehari-hari, bagi mereka yang tidak memiliki banyak teman, rata-rata mereka akan cenderung murung, dan inilah yang akan menjadi sasaran bagi para pengedar atau orang-orang yang mencari sasaran untuk mereka jadikan sebagai sasaran untuk menyalahgunakan narkoba. Waspadai nafsa narkoba untuk para remaja. Ketergantungan nafsa atau narkoba. Ketergantungan nafsa yaitu ketergantungan psikis, yang contoh fotonya itu, ya. Kemudian ketergantungan secara fisik, keracunan, gejala putus obat, dia akan selalu berusaha untuk bisa memakai karena sulit bagi pengguna narkoba untuk bisa memutus untuk tidak menggunakan lagi. Butuh orang-orang di sekitarnya untuk bisa terlepas dari jeratan kecanduan narkoba. Gejala kelebihan dosis untuk heroin atau putau ya, yaitu sesak nafas, denyut jantung dan nadi lembut, kulit terasa dingin, napas lambat, bahkan bisa terhenti, pupil mata mengecil, bisa sampai koma dan dapat berakhir dengan kematian. Kemudian untuk amfetamin atau ekstasi, dampaknya jantung berdebar, tekanan darah meningkat, hiperaktif, dehidrasi, kelelahan, dan berakhir bisa kematian. Gejala putus obat tergantung jenis bahan. Ada depresi, rewel, tidak ada nafsu makan, lelah, disusul apatis dan kecemasan yang berlebihan. Ini akibat dari penyalahgunaan narkotika bagi kesehatan kita
akan terjadi kerusakan-kerusakan pada organ-organ kita yang sangat penting. Jadi kami mohon kepada adik-adik, hindari dan jangan coba-coba. Ini mereka yang sakau karena kecanduan narkotika. Terjadi kanker, pembuluh darah pecah, dan yang lain. Kemudian ketentuan pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari bentuk tanaman, pasal 111 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda 8 juta dan paling banyak 8 miliar. Hati-hati bagi adik-adik sekalian, karena untuk undang-undang yang baru-baru ini, undang-undang yang ada ancaman minimal bagi hakim dan jaksa tidak akan mengambil putusan kurang dari ancaman minimal, bahkan bisa lebih, tapi untuk ancaman minimal tidak bisa dikurangi. Kemudian yang ayat 2, perubahan dimaksud sebagaimana ayat 1, yang beratnya lebih dari 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon dipenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. 2. Bukan bentuk tanaman. Barang siapa tanpa hak melawan hukum diatur dalam pasal 79, ketentuan pidananya bisa dipenjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal 3 miliar. Kemudian 3. Produksi. Barang siapa tanpa hak melawan hukum melakukan, memproduksi barang-barang yang tergolong narkotika dijerat pada pasal 80. Ketentuan pidananya penjara mati atau seumur hidup atau denda maksimal 7 miliar. Kemudian tergolong pada 4, yaitu membawa atau mengirim. Barang siapa tanpa hak melawan hukum melakukan, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransitu narkotika golongan 1, 2, 3 diatur dalam pasal 81 ayat 1 dipenjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar. 5. Jual, beli, menawarkan untuk dijual. Barang siapa tanpa hak melawan hukum melakukan jual beli narkotika diatur dalam pasal 82. Ketentuan pidana penjara mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun dan denda 1 miliar atau maksimal 7 miliar. Poin 6. Memberikan narkotika kepada orang lain. Barang siapa tanpa hak melawan hukum melakukan, menggunakan narkotika terhadap orang lain diatur dalam pasal 84. Ketentuan pidananya penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal 750 juta. 7. Menggunakan bagi diri sendiri. Barang siapa tanpa hak melawan hukum, di sini diatur dalam pasal 85. Ketentuan pidananya penjara maksimal 4 tahun atau penjara paling ringan maksimal 1 tahun bagi pengguna golongan 3 untuk diri sendiri.
Ketentuan pidana untuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. 1. Kepemilikan. Barang siapa tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan 1 dapat dikenakan pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 15 tahun atau denda 750 juta. Kemudian yang pasal 62 memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan 2, 3, dan 4 diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Pasal 59 ayat 1B, barang siapa memproduksi dan atau menggunakan bahan proses produksi psikotropika golongan 1 dapat diancam pidana minimal 4 tahun, maksimal 15 tahun dan denda minimal 15 juta, maksimal 750 juta. Kemudian pasal 60 ayat 1, memproduksi dan atau menggunakan bahan proses produksi psikotropika golongan 1, golongan 2, 3, dan 4 dapat diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 200 juta. Kemudian yang ketiga, barang siapa tanpa hak melawan hukum melakukan, mengedarkan psikotropika golongan 1 tidak memenuhi ketentuan dapat diancam pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 15 tahun dan denda minimal 15 juta, maksimal 750 juta. Dan pasal 60 ayat 1 B dan C mengedarkan psikotropika golongan 2, 3, dan 4 tidak memenuhi standar dan atau persyaratan atau obat palsu dapat diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah. Kemudian lingkungan yang bisa memberikan harapan, bantuan, dan dukungan untuk pengguna agar bisa sembuh dan kembali normal seperti sedia kala, yaitu dokter, bisa teman sebaya yang sudah terlatih, pemuka agama, guru, bisa juga panti rehabilitasi. Ciptakan kegiatan positif, upayakan pencegahan, jalur keluarga, jalur sekolah, lembaga keagamaan, organisasi, atau media massa. Ciptakan situasi di rumah, yaitu suasana yang hangat dan bersahabat. Hidup sehat tanpa narkoba. Harapan, komitmen untuk berantas penyalahgunaan narkoba tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, melainkan diwujudkan dalam bentuk suatu tindakan nyata. Sekian, terima kasih. Saya No Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.